Haleluya. Living as a citizen of the kingdom of heaven. Dalam Kisah Rasul 21:39, Rasul Paulus menunjukkan jati dirinya. Dia seorang Yahudi dari Tarsus. Tarsus sekarang itu ya sekarang daerah Turki. Warga kota terkenal Kilikia. Dia adalah warga negara Romawi. Dan kita tahu bagaimana dia sadar bahwa dia punya dua kewarganegaraan. Satunya warga negara kerajaan sorga. Meskipun dia terlahir dan mendapat kewarganegaraan Romawi yang dapat yaitu hak-hak yang luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal 16, ketika dia digebukin karena mengusir setan, dia tidak tunjukkan jati dirinya sebagai warga negara Romawi. Tetapi dia memilih, life is a choice. Dia memilih yaitu untuk hak-hak sebagai warga negara kerajaan Allah. Kalau dia warga negara Rom, dia akan dapatkan yaitu pengadilan yang fair. Tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah, dia justru mendapat intervensi dari sorga. Ketika dia memuji Tuhan, itu kebudayaan kerajaan. Dia aniaya memuji Tuhan, ngampuni musuh. Maka seluruh yaitu penjara itu kena gempa bumi, semua penjara, semua rantai-rantai belenggu terlepas semua. Seandainya dia memilih jadi warga negara Rom, dia mungkin dapatkan yaitu fairness. Tapi I tell you, di dunia nggak ada fairness. Pilih, hidup ini pilih sebagai warga negara kerajaan surga. Banyak orang stres tuh karena mencari fairness di dunia ini. Saya pernah bergurau, saya bilang gini, Cheng Li udah hueko, saya pulang negara Cina sana. Yang ada saudaranya namanya Bo Cheng Li. Nah karena itu kalau saudara mengalami Bo Cheng Li, pilih untuk menjadi warga negara kerajaan Allah. Ketika dia disuruh keluar, dia bilang enak saja. Kami ini warga negara Rom. Dan kamu ngebukin kita, menganiaya kita, kita dipasung tanpa pengadilan. Mereka semua ketakutan. Tetapi ini bukti, itulah orang beriman. Ada satu cerita yang menarik yang saudara pernah dengar tentang Manohara. Ketika dia minta tolong, dia mengalami aniaya, dia jadi istri pada seorang prince dari Malaysia. Dia lapor KBRI nggak diladeni, dia ingat. Dia terlahir di USA dan dia telepon yaitu US Embassy di Singapura dalam 10 menit. Ada petugas datang, gambaran apa? Angels, malaikat. Dan kemudian dia dibawa, diamankan sebab persil ataupun properti di Singapura itu bukan milik Singapura, milik Amerika Serikat. Sebagaimana KBRI, sama. Lalu dia dipulangkan. Ini ceritanya bukan untuk menjelekkan, bukan untuk membandingkan. Just for illustration, disclaimer dulu nih. Dan saya mau beritahu saudara, hidup ini adalah pilihan. Karena itu kita ada di negara asing dan tidak diakui sebagai warga negara dunia ini. Pilih warga negara kerajaan surga. Ketika saya pergi ke China, saya mendarat di Shanghai, disuruh nulis nama bahasa Mandarin, bisa cuma jelek. Lalu saya bilang sama dia, saya bilang, aku ini Hua Chiao. Saya ternyata bergaya bahasa Mandarin saya kurang bisa. Kalau warga negara Cina tinggal di Cina itu Huaren. Warga negara Cina di negara lain itu Hua Chiao. Tapi keturunan Cina tinggal warga negara lain itu Huai. Dan orangnya marah. You are not Chinese. Marah dia. You are not Chinese. Saya bilang terserah. Saya Israel. Dalam nama Yesus. Amin. Engkaulah yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau kami gak ada apa-apanya di tempat ini. Kami tidak ada berarti di tengah-tengah dunia ini. Karena kasih yang begitu besar yang Kau berikan bagi kami boleh punya kesempatan, kami punya harapan untuk kami bisa menghidupi rencana Tuhan melalui setiap kami. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran-Mu, biarlah kebenaran-Mu menjadi landasan dalam kehidupan kami, menjadi tuntunan dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga kemanapun kami pergi, kami menjadi terang dan garam. Kami memuliakan Sang Raja di atas segala raja. Sehingga kami sampai pada garis finish, kami memerintah bersama Sang Raja di kerajaan yang tidak tergoyahkan. Kami percaya Tuhan, urapi hamba-Mu untuk berbicara, setiap kata yang keluar datang daripada-Mu, semata untuk membuat kami mengerti. Urapi setiap kami yang mendengar pun Tuhan, kami dipenuhi dengan Roh Kudus supaya kami punya pemahaman, pengertian yang benar tentang kebenaran.
sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku itu. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Terima kasih tim Praise and Worship, luar biasa. Senang bisa kembali hadir melayani di tempat ini. Terima kasih Bapak Gembala udah kasih kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini. Mungkin ada yang belum kenal, saya kenalan lagi. Nama saya Stephen Halim. Saya dari Jayapura. Kebetulan saya masih menjadi wakil gembala. Salam dari Ibu Gembala dan jemaat kami di Jayapura, Rock Jayapura buat jemaat di tempat ini. Saudara siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan? Amin. Mungkin lapar kali ya. Kayaknya kurang suaranya. Amin? Amin, good. Hari ini saya judulnya, kalau yang catat judulnya kalibrasi. Mendengar kata kalibrasi, apa sih yang ada di pikiran kita? Boleh dong? Apa? Ingat, kita pakai ini, nggak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar. Oke? Jadi jangan takut untuk jawab. Kira-kira kalibrasi menurut Bapak Ibu apa ya? Boleh cari contekan kok di Google, boleh. Hah? Oke, kita lihat dulu arti kalibrasi. Mungkin next slide. Arti kalibrasi adalah proses membandingkan satu alat ukur dengan standar yang memiliki akurasi atau keandalan yang diketahui, seperti standar nasional atau standar internasional. Untuk memastikan bahwa alat ukur tersebut memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Jadi kalibrasi itu biasa digunakan untuk alat ukur kayak timbangan. Kadang-kadang timbangan bisa melenceng kan. Nah, untuk dia bisa balik kepada ukuran dan dia fungsi yang baik, dia butuh dikalibrasi. Sama kalau misalnya pokoknya alat-alat ukur lah. Mau timbangan, mau panjang, itu semua pasti mesti dikalibrasi. Dan kalibrasinya akan harus kembali lagi kepada standar. Nah, kalau bahasa yang mungkin sederhana, disempurnakan kembali fungsinya. Kalau yang tadinya meleset, kembali tadinya nggak berfungsi dengan baik, dikembalikan dengan sempurna. Nah, jadi kata kalibrasi ini, kalau saya boleh bilang pakai bahasa sederhana, adalah menyempurnakan. Nah, kenapa kita perlu disempurnakan? Pertanyaannya, kenapa kehidupan kita ini perlu dikalibrasi? Sadarkah kita bahwa hari-hari ini kehidupan kita penuh dengan tantangan, penuh dengan permasalahan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketidakpastian? Betul enggak? Sadarkah bahwa semua hal yang tadi saya sebutkan, bahkan lebih banyak daripada itu, membuat kita meleset dari apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kenapa saya bisa bilang itu? Seringkali kita berpikir bahwa kita datang ke gereja sudah cukup bisa mengkalibrasi kehidupan kita. Halo, saya ulang lagi. Kita berpikir bahwa kita datang ke gereja sebagai orang percaya, kita sudah cukup bisa mengkalibrasi kehidupan kita. Enggak sesederhana itu. Kadang-kadang sampai di gereja, masuk di komunitas, ada gesekan enggak di komsel? Kok enggak berani jawab? Ada kenceng, ada gitu. Biar Bapak Gembalanya dengar gitu. Semua, saya percaya semua kita nggak usah di sini, di gereja kami pun, dalam gereja ada aja. Gesekan pasti selalu ada. Tanpa disadari itu membuat kita kok kayaknya bukan mendekat kepada Tuhan, bukan menjadi sempurna seperti Tuhan, tapi kadang-kadang kita menjauh. Akibatnya ada yang sering juga kita stagnan, kita diem aja. Kita yang penting cari aman. Halo? Kita nyaman. Ya udah, yang penting dia nggak sentuh saya nggak sentuh dia, amin. Betul enggak? Kehidupan kita seperti itu. Kita berusaha untuk memvalidasi semua kebenaran untuk tentang diri kita. Sadarkah bahwa waktu kita merasa nyaman, kita bukan berpikir tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi kita berpikir apa yang menjadi kehendak kita. Dan itu jauh daripada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memulai kalibrasi ini? Saya mau kita buka di Roma 12 ayat 2. Saya percaya ayat ini sudah sering kita baca ya. Bapak Gembala pasti sudah sering, pengkhotbah juga sering, bahkan mungkin kita sudah sering. Firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu menjadi serupa dengan apa? Dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Kalau kita mau mengkalibrasi, kita mulai dari cara kita rubah kita punya pikiran. Nah pikiran itu, faktor pikiran, kita punya pikiran tuh apa sih? Faktornya itu, faktornya itu dimulai dari apa yang kita lihat, setuju nggak? Apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasa. Semua itu terakumulasi membuat kita punya pikiran, kita berpikir, akhirnya kita menimbang dalam hati, terus kita muncul tindakan, setuju ya? Jadi pikiran kita, hati kita, sama tindakan kita itu satu inline. Makanya kalau kita mau berubah, kita mau diubahkan, selalu dimulai dari cara kita berpikir. Hari-hari ini apa yang kita pikirkan? Kekhawatiran kah? Firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan tentang khawatir? Apa? Jangan kamu khawatir. Itu perintah atau itu ajakan? Perintah. Apa yang harus kita khawatir kalau begitu? Harusnya kita sebagai orang percaya, semakin kita membaca Alkitab, semakin kita mengerti bahwa janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan adalah sebuah janji yang ditepati. Janji yang punya harapan, bukan cuma asal-asalan janji. Janji yang punya bukti, yang terbukti. Yesus adalah janji yang dari perjanjian lama dibuktikan menjadi perjanjian baru bagi kehidupan kita semuanya. Bahkan dia sampai hari ini, dia bilang dia berjanji dia akan datang kedua kalinya. Amin. Siapa yang excited Tuhan datang hari ini? Kayaknya yang masih banyak yang ragu. Nggak mau Tuhan datang hari ini. Kenapa? Masih ada utang Pak. Utang belum lunas Pak. Saya belum menikah Pak. Saya mesti kemana nih? Ini bukan. Cek. Oke. Dan saudara masuk dalam hati saudara, saudara bilang, ini benar. Ada itu suatu kesalahan. Kemarin saya baru lihat ada lagi yang sekarang AI yang udah bisa ganti wajah. Ada lihat ya? Pasti ada lihat dong. Kalau main TikTok pasti kelihatan lagi FYP banget dia. Bagaimana orang, saya bisa ganti muka Pak Togap, saya bisa ngomongin apa aja, saya bisa ngomongin negatif, bahkan orang jemaat bisa percaya. Pak Togap yang ngomong. Come on. Hari-hari ini dunia tanpa disadari kita dibuat meleset daripada tujuannya. Sadarkah waktu manusia jatuh pertama kali? Manusia bukan jatuh karena bikin hal yang aneh-aneh. Tapi dibuat untuk meleset aja sedikit dari pemahamannya. Nah itu sebabnya firman Tuhan bilang berubahlah oleh pembaharuan budi. Berubahlah itu sebuah respon dari diri sendiri. Nggak bisa dari luar. Berubahlah itu respon dari hati kita. Kita mau berubah. Kalau kita nggak ada respon, kita nggak akan bisa berubah. Mau saudara didoain Pak Arifin, Pak Roni, sebutin semua gembala rock di sini kita doain sama-sama. Kalau saudara nggak ada respon untuk berubah, nggak akan pernah berubah. Tapi kalau saudara ketemu anak sekolah minggu, terus anak sekolah minggu berdoa buat saudara dan saudara mau berubah, saudara bisa berubah. Tidak ada amin. Saudara mesti semangat sih, saya tahu memang ini lapar, sebentar lagi lapar. Ini aja kalau saya khotbah, saudara dengerin, saudara pikiran abis ini saya makan apa, saudara gak akan ingat khotbah apa saya yang ajarin. Ini sebuah kenyataan, tapi ini kelihatannya mungkin lucu, tapi ini sebuah kenyataan buat kita orang percaya. Seringkali kita dibuat meleset. Nah hari ini saya mau kita belajar, bagaimana caranya supaya kita bisa terkalibrasi dengan baik. Saya mau lihat salah satu rohaniawan dia bilang gini, orang Kristen, A.W. Tozer, dia bilang apapun yang menyimpang dari standar Allah, meski tampak kecil, akan membawa kepada kesesatan yang besar. Halo? Saudara hari ini melenceng sedikit saja, saudara melesetnya jauh di belakang. Coba renungkan sedikit. Walaupun kecil, tapi bisa melesetnya jauh banget. Nah sekarang gimana caranya sih?
kita belajar. Ada hal yang kita harus pelajari pertama kali, yaitu kita harus kenal identitas kita. Katakan sebelahnya, kita kenal identitas kita. Oke. Kenapa kita harus kenal identitas kita? Karena identitas kita itulah yang Tuhan desain dari awal. Manusia diciptakan untuk have a dominion, mempunyai kuasa untuk menguasai bumi ini, menaklukkan bumi ini. Dari awal itu desainnya. Saudara diciptakan untuk menaklukkan di mana tempat saudara dipercaya. Saudara diciptakan untuk menaklukkan di mana saudara diangkat oleh Tuhan. Dan hari ini kita perlu tahu bahwa identitas kita penting. Nah, ada 3 identitas yang kita bisa pelajari. Yang pertama, identitas kita adalah, next slide, warga kerajaan Allah. Katakan, saudara warga kerajaan Allah. Hei, kamu kok warga kerajaan Allah? Kok gak yakin? Warga Indonesia ya? Filipi 3 ayat 20 firman Tuhan berkata, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam apa? Dalam surga. Dan dari situ juga dia menantikan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah. Amin. Kenapa warga kerajaan Allah? Ketika saudara ambil kesempatan untuk percaya dan saudara menghidupi kebenaran firman Tuhan, saudara mengikut perintah Tuhan, saudara adalah warga kerajaan Allah. Nah, kenapa pentingnya kita harus pahami identitas ini? Karena waktu kita memilih untuk menghidup baru, kita bukan lagi manusia lama, kita bukan lagi hidup manusia dengan cara dunia, tapi kita bagaimana hidup dengan standarnya Allah. Bagaimana kita hidup dengan standarnya kerajaan Allah. Itu sebabnya kehidupan kita gak bisa main-main lagi. Kita berpikir kadang, ya sudahlah saya masih lama, masih. No, waktu saudara bertobat, hari itu pun saudara harus belajar hidup dengan standar kerajaan Allah. Waktu saudara mengambil keputusan untuk ikut Yesus, hari itu pun saudara harus ikut standar kerajaan Allah. Kalau saudara, Pak saya masih jatuh dalam dosa. No, kalau saudara dengar kebenaran hari ini, Tuhan mengubahkan hati saudara, Tuhan menggugahkan hati saudara, Roh Kudus menjamah hati saudara, hari ini saudara mesti rubah mindset saudara bahwa saudara warga kerajaan Allah. Saudara keluar dari tempat ini, saudara bukan jadi orang yang biasa-biasa. Saudara jadi warga kerajaan Allah. Saudara bukan bertindak dengan cara berpikir saudara, tapi bertindak dengan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Halo? Penting buat kita pahami bahwa kalau kita nggak mengenal identitas kita nggak akan pernah bisa memerintah bersama-sama Sang Raja. Saya ulang lagi, kalau kita nggak kenal identitas kita baik-baik, kita nggak akan bisa kenal Sang Raja. Kita nggak bisa memerintah bersama-sama Sang Raja. Dari awal manusia dirusak apanya? Identitasnya. Waktu Hawa mau makan, Iblis bilang apa? Iblis bilang pukul Adam. Enggak kan? Enggak. Makan buah ini, kalau kamu makan buah ini, kamu akan apa? Kamu akan jadi seperti Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah dia seperti Tuhan atau belum? Sudah. Manusia dari awal diciptakan serupa segambar dengan Allah. Sudah. Tapi kenapa dia bisa misleading di tengah-tengah jalan ketika iblis cuma twist sedikit saja? Karena posisinya berubah. Bukan lagi mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah, tapi mengerjakan apa yang menjadi kehendak dia. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena manusia bukan lagi mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Manusia bukan lagi hidup dalam perintah Allah, tapi manusia hidup dalam kehendaknya. Itu yang buat manusia jatuh dalam dosa. Hari-hari ini kita susah untuk bisa terima Yesus. Kita susah untuk bertobat karena kehendak kita yang selalu diutamakan. Mestinya rasa ini, saya punya rasa yang baik. Mestinya saya yang terima yang baik. Kayak tadi tuh, Pak Gembala kita bilang, mestinya fair, mestinya semua fair. Enggak. Yesus datang ke dunia, Yesus kasih tunjuk bagaimana hidup sebagai seorang warga kerajaan Allah. Dan dia membuktikan bahwa hidup sebagai warga kerajaan Allah enggak mudah. Penderitaan, penolakan, itu yang terjadi. Kalau kita jadi orang percaya, hari-hari ini kita akan ditolak. Sebentar lagi, tunggu saja. Tunggu saja. Kalau saudara tahu Charles Kirk yang terakhir yang tahu ya. Itu awal dari semua tantangan kita sebagai orang percaya. Lihat saja. Pergerakan akan begitu besar dan akan menggoyahkan iman percaya kita. Hari-hari ini akan ada pertanyaan buat kita. Kamu tinggalkan Yesus atau mati? Apa yang kita pilih?
Apa yang kita pilih? Minta maaf saya ngomong ini keras karena inilah kebenaran yang harus saya sampaikan buat kita semuanya. Jangan lagi kita jadi orang percaya yang nyaman. Orang percaya yang semua kayaknya aman-aman saja. No. Dunia nggak baik-baik buat kita. Dunia kelihatan baik-baik, tapi dunia akan membumi hanguskan kita. Tapi ingat, waktu kita hidup dalam kebenaran, waktu kita hidup sebagai warga kerajaan Allah, janji Tuhan ya dan amin. Kita akan hidup dalam kekekalan. Kita akan hidup memerintah bersama-sama di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Kita harus tahu bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Yang kedua, kita adalah cerminan sang raja. Saudara dan saya cerminan sang raja. Ingat tadi di kejadian 1, segambar dan serupa. Segambar dan serupa, it means semua kita di sini didesain sama Tuhan segambar dan serupa. Nggak ada satupun yang jelek di mata Tuhan. Semuanya menggambarkan Kristus. Amin. Kemanapun saudara pergi, saudara gambarin Kristus. Yesus yang adalah Tuhan. Bahkan saudara digambarkan kalau Petrus bilang bahwa saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang apa? Yang besar. Dari siapa? Dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dipilih, saudara diangkat statusnya, saudara jadi imam, saudara jadi raja, bahkan saudara jadi kepunyaan Tuhan. Dan kerinduannya Tuhan adalah ketika saudara hidup dalam kegelapan pada masa lalu, Tuhan tarik saudara untuk saudara jadi terang. Supaya saudara bawa terang itu kemanapun saudara pergi. Supaya dimanapun di tempat yang gelap orang bilang gak mungkin. Ketika saudara hadir tempat itu orang bisa menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Saya punya ada jemaat yang mereka tiba-tiba ditugaskan di Wagete. Pernah dengar Wagete? Nah belum pernah. Coba nanti cari cari di Alkitab. Nggak ada cari di Alkitab. Cari di Google, Wagete itu di mana? Wagete itu di provinsi Papua Pegunungan, kalau nggak salah tengah ya, Papua Tengah, betul. Papua Tengah, ya perjalanan ke sana, either naik pesawat atau naik mobil dari Nabire. Mesti ke kota, nggak segampang itu. Jaringan on off. Kalau tadi kemarin dengar ada Nabire gempa bumi, nah kemarin tiba-tiba jaringan off, nah sudah kiamat lah mereka di situ hari itu. Waktu dia mau pindah ke sana, dia bilang, Pak saya mesti pindah ke sana. Saya bilang, no gak apa-apa. Go there. Kamu harus pergi ke sana. Karena saya percaya Tuhan mau pakai kamu dengan cara luar biasa. Jangan pernah mengecilkan tempat itu. Aduh Pak ini di ujung dunia. Aduh iblis aja gak mau buang anak di situ. Orang bilang iblis buang anak jauh kan, ini enggak, iblis aja gak mau buang anak di situ. Tapi saya percaya bahwa penempatan kita dimanapun kita berada, walaupun itu orang bilang gak pernah lihat. Ingat, yang lihat kehidupan kita itu Tuhan. Kita sering kali mau validasi dari manusia. Tapi kita lupa, validasi yang terpenting bagi kita, kehidupan kita manusia, adalah Tuhan. Karena pada saat akhirnya, tetangga kita akan tanya, kamu bikin apa di dunia ini? Musuh kita nggak, yang tukang gosipin kita nggak akan tanya, kamu udah bikin apa hari ini di dunia ini? Enggak. Tapi Tuhan tanya, sudah berapa jiwa yang kamu menangkan untukku? Halo. Itu sebabnya saya mau kita jangan sampai kita apa ya? Iya. Terombang-ambingkan oleh cara iblis membuat kita mengenali identitas kita. Karena jujur banyak kita nggak tahu siapa kita. Kita sering pergi gereja, mungkin kita melayani. Kita menyanyi tadi, haleluya, kita main drum, pukulnya bagus banget tadi. Tapi jangan sampai identitas kita hilang. Mungkin kita bisa berkhotbah pun, tapi jangan sampai identitas kita yang mencerminkan raja itu nggak ada dalam hati kita, nggak ada dalam kehidupan kita. Ini penting buat kita. Tadi pertama apa identitasnya? Apa? Kita warga kerajaan Allah. Yang kedua, kita cerminan sang raja. Yang ketiga, kita bukan dari dunia ini. Katakan, senggol kiri kanan, kamu bukan dari dunia ini.
Wih serem banget ya. Dari mana dong Pak? Dari Mars kah? Bukan. Yohanes 17 ayat 16. Ini salah satu ayat yang menarik. Tulisannya gini, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara tahu ayat ini tulisannya sebenarnya tentang apa? Siapa? Betul. Yesus berdoa. Yesus berdoa buat murid-murid dan berdoa buat orang percaya. Yang percaya oleh kabar dari kebenaran yang murid-murid sampaikan. Jadi bagi orang percaya, ketika kita percaya, kita mendengar kabar baik, kita mendengar kabar Injil, dan kita mendengar kabar itu jadi kebenaran dalam kehidupan kita bukan lagi dari dunia ini. Kita punya standar, sudah standar surgawi, standar kerajaan Allah. So kalau kita memahami hal ini, identitas kita dari 3 hal tadi, identitas kita punya satu arah, di mana kehidupan kita harus mencerminkan Kristus yang adalah Raja Tuhan. Kita nggak bisa jadi orang yang biasa-biasa. Kita jadi orang bukan, oh Pak saya di gereja kecil. No, emang saudara di gereja kecil saudara nggak bisa bikin orang. Saudara bisa ubahkan banyak orang di marketplace. Apakah mereka harus datang ke gereja? Enggak. Bisa jadi gembala di marketplace. Saudara mungkin manajer. Saudara jadi gembala buat orang yang saudara pimpin. Saudara jadi ibu rumah tangga. Saudara jadi gembala buat anak-anak yang Tuhan pimpin. Saudara jadi suami. Saudara jadi gembala buat keluargamu. Halo. Standar yang harus kita ajarin bukan standar dunia, tapi standar kerajaan Allah. Dan ini penting buat kita semuanya. Kenapa saya bisa bilang ini penting? Saya belajar banyak hal beberapa bulan terakhir ini. Dan saya semakin hari semakin lihat bahwa tanpa Tuhan nggak ada artinya kehidupan ini. Tanpa tujuan Tuhan hidup sia-sia. Sadarkah saudara? Coba saudara renungkan apa yang saya ngomong. Ada nggak di sini yang jangan diangkat tangan ya? Ada nggak di sini yang saudara bangun, saudara rasa saya seperti looping, ulang-ulang terus. Kehidupannya kayak gini-gini aja. Gini-gini aja, nggak ada berkembang. Pernah nggak saudara sadari? Bahwa kadang-kadang saudara masih berpikiran dengan cara yang sama. Saudara masih pakai pikir cara dunia. Bagaimana cara mendapatkan kaya dalam waktu sekejap. Bagaimana cara hidup bahagia, hidup sejahtera. Bukankah begitu di pikiran kita? Jujur, kita manusia. Tapi waktu saya mengalami kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Kata jangan kamu khawatir itu bukan kata cuman statement. Itu yang ngomong Yesus. Ayat selanjutnya bilang apa? Burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi saudara yang adalah manusia yang ciptaan serupa segambar dengan dia. Masa Tuhan gak pelihara? Memang kelihatannya ngeri-ngeri sedap. Betul tidak? Percaya sama Tuhan, ragu-ragu. Tapi saya udah ngalamin dan saya lihat bahwa Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang mengasihi dia. Pertanyaannya, kita mengasihi dia gak? Masalahnya seringkali kita bilang, oh Tuhan gak mempermalukan orang mengasihi kita. Mengasihi dia, tapi kita gak mengasihi dia sungguh-sungguh. Makanya kita mempermalukan diri kita sendiri, bukan Tuhan. Tuhan dari awal desainnya Tuhan mempermuliakan manusia. Betul enggak? Ketika manusia jatuh dalam dosa, firman Tuhan bilang apa? Hilanglah kemuliaan Allah. Dari awal manusia sudah mulia. Tapi karena dosa membuat manusia kehilangan kemuliaannya. Kita harus tahu ini, 3 hal ini. Kita warga kerajaan Allah, kita cerminan raja, dan kita bukan dari dunia ini. Kalau kita sudah tahu 3 identitas kita, kita akan bisa memahami, punya pemahaman yang baik. Nah, saya mau kita buka seorang Dallas Willard berkata, kerajaan Allah bukan satu ide, melainkan kehidupan nyata di bawah pemerintahan Allah. Hidup kita harus diselaraskan dengan realitas itu setiap hari. Ada next slide. Coba. Kerajaan Allah bukan hanya satu ide, melainkan kehidupan nyata. Seringkali kita berpikir kerajaan Allah cuma ide. Kerajaan Allah itu sebuah, oh ini orang Kristen punya, ada kerajaan dongeng. No. Ini bukan ide, tapi ini sebuah gaya hidup, lifestyle. Ini sebuah gaya hidup yang harus dihidupi terus menerus. Di mana Allah memerintah dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya untuk kita bisa hidup dalam standar kerajaan Allah, kita harus tahu standarnya, betul enggak? Itu tadi, kalau kita mau mengkalibrasi kehidupan kita, kita sudah tahu nih cara berpikir kita sudah tahu identitas kita.
cara kita mengkalibrasi adalah kita mesti tahu standarnya apa. Supaya kita bisa balik kepada track itu. Saudara mau belajar apa standarnya? Sorry, saya khotbah hari ini cukup berat, tapi ini saya percaya buat iman saudara, kalau saudara renungkan baik-baik akan sangat memberkati saudara. Akan sangat mengubahkan kehidupan saudara kalau saudara responi dengan baik. Standar kerajaan Allah yang pertama, kasih sebagai hukum yang utama. Saya mau kita buka 1 Korintus 13. Ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mungkin bantu ada ayatnya? Saya nggak munculin. Ada? Boleh kasih muncul. Semua datang ke gereja bawa Alkitab? Ada Alkitab. Waduh, luar biasa sekarang. Alkitab, ada yang bawa Alkitab buku di sini? Usulan. Bapak Ibu kalau punya Alkitab buku, benar-benar dibaca. Karena kedepannya mungkin Alkitab itu akan sangat-sangat berharga ke depan. Akan sangat sulit didapat. Karena sadarkah kita bahwa kita sudah terbiasa dengan teknologi, sampai sesuatu yang physically kita udah gak pernah pegang. Itu warisan yang baik buat kehidupan kita. Oke? Bisa? Multimedia? 1 Korintus 13. Ada? Saya buka sini. Oke, ayat 1 sampai dengan 3 firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tiada faedahnya. Saudara baca ini, saya baca ini statement yang sangat berani dan sangat luar biasa. Paulus bukan hanya cuma tulis kata-kata manis, tapi ini sebuah kenyataan. Kalau kehidupan kita mau sehebat apapun, kalau nggak ada kasih, nggak ada gunanya. Karena hukum yang terutama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang merangkum semua hukum yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena kalau kita nggak pernah bisa memahami hukum itu, kita nggak bisa menaati hukum itu, kita nggak akan bisa masuk kerajaan Allah. Sederhana itu aja. Tapi kan tidak sederhana itu lakukannya ya. Bacanya gampang Pak. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri gampang. Tapi pada kenyataan tidak segampang itu. Apa yang saya mau kasih ingat buat kita semuanya bahwa kehidupan kita hari-hari ini kita bukan hidup dengan cara berpikir kita. Tapi kita mesti ngerti bahwa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Yesus yang adalah kasih dalam kehidupan kita. Dialah wujud kasih buat kita semuanya. Kalau nggak ada Yesus dalam hati kita, nggak ada gunanya apa yang kita lakukan. Kalau nggak jadi Yesus yang jadi standar kita, nggak ada gunanya apa yang kita lakukan. Kenapa kasih itu penting? Jadi kasih itu harus menjadi ukuran buat kita. Apakah saya memasuki standar Tuhan? Apakah saya sudah sesuai dengan Tuhan? Apa yang Tuhan mau hari-hari ini belum? Apakah kasih Kristus sudah nyata dalam kehidupan saya belum? Waktu saya melayani, waktu saya melakukan pelayanan saya di gereja maupun di tempat pekerjaan, kira-kira kasih itu sudah nyata belum? Itu yang menjadi ukuran, itu yang mengkalibrasi hati kita. Apakah kita sudah right track? Kasih itu yang menjadi standar pegangan. Kalau tanpa kasih, nggak ada gunanya. Yang kedua standar yang kita bisa pelajari next adalah kekudusan sebagai gaya hidup. Hidup kudus bukan berarti cuman, saya nikah kudus, saya nggak mau sentuhan sama dia. Bukan masalah itu. Kalau saudara hidup tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, tapi kalau pikiran saudara jauh daripada Tuhan, saudara juga nggak hidup kudus.
Hidup kudus bukan tentang physically. Hidup kudus tentang understanding, tentang hati kita. Apakah kita ikut sama Tuhan apa enggak? Apakah kita punya standar Tuhan atau enggak? Come on. Itu sebabnya 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan harus jadi lifestyle kita. Jadi bagaimana kita punya standar yaitu kasih. Yang kedua adalah kekudusan yang harus jadi gaya hidup kita. Yang ketiga, next. Kebenaran yang harus menjadi standar. Apa itu kebenaran sesungguhnya? Kebenaran sesungguhnya adalah kerajaan Allah itu sendiri. Matius 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan apa? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah kita bilang kerajaan Allah itu sebuah tempat. Setuju nggak? Setuju nggak kalau kerajaan itu tempat? Hah? Yang setuju? Haleluya. Yang tidak setuju? Ini jadi apa ini kira-kira di sini ya? Saya bingung ini. Wah, kerajaan Allah itu ada dua. Ada secara physically yang dimana nanti wahyu terakhir tuh. Kita akan memerintah bersama-sama dengan kerajaan tidak goyah. Itu physically-nya. Tapi kerajaan yang firman Tuhan sampaikan adalah tentang tempat di mana raja memerintah. Kerajaan kalau saudara cari artinya adalah tempat di mana raja memerintah. Kalau kerajaan Allah, di mana tempat Allah memerintah? Kira-kira di mana? Hah? Di hati. Sekarang pertanyaannya, di hati saudara siapa yang memerintah dalam hatimu? Halo? Terima kasih Bapak jawab jujur, saya. Betul, hari-hari ini yang memerintah saya. Apa yang harus saya dapatkan? Apa yang harus saya nikmati? Apa yang saya harus alami? Semua harus buat saya, semua yang terbaik buat saya. Saya pernah nggak kita memerintah Tuhan ini? Apa yang Tuhan mau dari hati saya? Apa yang Tuhan mau dari kehidupan saya? Apa yang saya harus lakukan untuk memuliakan nama Tuhan? Karena dari situlah kita bisa mengerti. Kenapa sampai di Roma bilang, kerajaan Allah itu tentang apa? Sukacita, damai sejahtera, ya, dan kebenaran oleh Roh Kudus kan? Lihat kerajaan Allah di situ bukan ngomongin tentang makan dan minum, tapi tentang sikap hati, tentang respon hati. Waktu kita bahwa Yesus memerintah dalam kehidupan kita punya sukacita. Hari ini saya belum punya pekerjaan, tapi tetap sukacita. Hari ini saya ditinggalin pasangan saya, pacar saya belum punya pasangan, tetap sukacita. Hari ini kehidupan saya kayaknya gak baik-baik saja, kayak kacau berantakan. Tapi saya punya damai sejahtera, karena saya tahu Tuhan punya janji. Tuhan menggenapi janji. Hari ini saya punya ketakutan, tapi saya tahu ada kebenaran dalam hati saya. Karena itulah sesungguhnya kerajaan Allah yang Tuhan mau kita cari. Pertanyaannya, saudara gak bisa cuma datang hari Minggu untuk belajar, saudara mesti cari. Itu sebabnya kita butuh tools. Kita butuh alat. Alat kalibrasinya apa? Ya firman Tuhan, gak ada yang lain. Satu-satunya alat yang kita punyai bagi orang percaya ya firman Tuhan. Saudara mulai cari firman Tuhan, saudara merenungkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau gak pernah ada firman Tuhan dalam kehidupan kita, gak pernah kita renungkan, bagaimana saudara bisa memahami apa yang menjadi perintah Tuhan? Karena firman Tuhan itu berbicara tentang perintah. Firman Tuhan itu berbicara tentang arah tujuan. Kalau saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya saudara gak akan pernah meleset dari tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara bukan jadi seperti yang dunia mau, tapi seperti apa yang Tuhan mau. Karena saya percaya ketika kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau, maka kehidupan kita akan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Karena saya percaya ketika Tuhan dimuliakan, kita pun dimuliakan. Kita pun akan dihormati oleh manusia. Itu ya dan amin. Dimulai dari firman Tuhan. Penting, hai orang tua, ajari anak-anakmu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ajari anakmu menjadi teladan untuk dalam firman Tuhan. Jangan saudara datang ke gereja, saudara kasih anak sekolah minggu di sana, pulang, oke gimana sekolah minggu? Enggak. Pulang ini tanya dia belajar apa. Kalau bisa pulang malam renungkan, kamu belajar apa nak? Kalau nggak ngerti tanya Bapak Gembala gimana cara ngajarnya. Nggak ngerti tanya Ketua Komsel bagaimana mengajarnya. Karena saya percaya hari-hari ini kalau bukan kita yang ngajar anak kita, siapa yang mau ngajar anak kita?
Mereka bisa belajar dari YouTube. Kita ajar 1 hari, mereka nonton YouTube 1 jam, mereka sudah 1 tahun 1 dunia. Hari ini, boro-boro mereka buka YouTube atau buka media sosial, mereka buka ChatGPT. Mereka lebih percaya apa kata ChatGPT daripada kata pendeta. Duh, beneran. Karena ChatGPT bisa menceritakan apa yang dunia tawarkan. Tapi kebenaran akan firman Tuhan, itu bukan hanya cuma dibaca dan didengar, harus diresponin dan dialamin. Makanya dalam ilmu pendekatan itu ada gerbang, mata, telinga, sama experience. Kita bisa baca firman Tuhan, bagus firman Tuhannya. Kita bisa dengar firman Tuhan, bagus Tuhan. Tapi mengalaminya, itu yang sulit. Kalau kita bilang gini, ampunilah musuhmu. Di rumah kita sama suami istri saling mengampuni enggak? Kita mengampuni enggak? Bapak dan ibu mengampuni enggak di depan anak-anak? Kita kalau salah kita ngaku enggak? Nah, papa minta maaf ya. Papa salah banget tadi. Ada enggak? Karena mereka akan lihat kita. Anak-anak tuh pinter banget. Anak-anak tuh enggak pernah mendengar. Mereka lihat. Mereka visual mereka lebih kuat. Kalau kita bilang, nah kamu harus mengampuni. Tapi bapak dan mama tidak kasih tunjuk pengampunan. Kira-kira dia mengampuni atau enggak? Enggak. Dia akan tiru apa yang papa mamanya lakukan. Mau saudara ngomong berbusa pun enggak akan berubah. Beda sama kalau saudara ngomong, saudara hidupin. Jadi, yang berikutnya, setelah firman Tuhan ada dalam hati kita, kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa membantu kita, membuat kita mengerti. Roh Kudus yang bisa membuat kita memahami apa yang menjadi kehendak. Halo? Roh Kudus bergerak dari mana? Roh Kudus bukan bergerak tiba-tiba ada suara gini. Ambil barang itu. Enggak. Roh Kudus bilang gini, firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Firman Tuhan berkata, ampunilah musuhmu dan berdoalah bagi dia. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kan dari situ terpanjang hidup. Firman Tuhan berkata, bagaimana Roh Kudus bisa bicara kalau saudara gak pernah baca firman Tuhan? Ini mungkin klise. Tapi inilah kebenaran kita. Kita bagaimana kita bisa tahu kebenaran, kita bisa hidup untung. Kalau kita gak pernah ada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 1 ayat 1. Bagaimana orang hidup takut akan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti pohon di mana? Tepi aliran air yang berbuah lebat pada musimnya. Saudara-saudara, supaya hidup dalam kebenaran, supaya bisa berbuah, saudara butuh firman Tuhan, saudara butuh tuntunan Roh Kudus. Saudara butuh izin Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus masuk dalam hati. Izinkan Roh Kudus untuk menuntun kehidupan. Gimana caranya? Cara berikutnya doa. Kalau saudara nggak bisa berdoa, saudara nggak renungkan doa, saudara nggak punya komunikasi. Doa tuh gimana caranya sih doa? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, atau gimana? Atau buka mata? Boleh nggak doa buka mata? Boleh. Boleh nggak doa berdiri, duduk? Boleh nggak doa sambil nyetir? Boleh. Firman Tuhan ngajarin doa bukan tutup mata, cari tempat yang sepi. Cari tempat yang, maksudnya apa sih? Punya personal touch sama Tuhan. Punya kedekatan dengan Tuhan, punya komunikasi. Kadang-kadang waktu kita berdoa, kita nggak tahu mesti mau berdoa. Pernah mau berdoa, nggak tahu mesti berdoa apa. Diem aja. Izinkan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bisa berdoa. Saudara gumuli, Roh Kudus tahu. Roh Kudus diberikan buat saudara untuk membantu saudara. Membuat saudara mengerti, makanya di Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Sebabnya John Stott berkata, tanpa firman dan roh umat Kristen akan segera kehilangan arah. Karena hanya keduanya yang menuntun kita tetap pada jalur kerajaan. Wah, keren banget tuh statementnya. Kalau kita memahami hal ini, kita bisa mengerti bahwa setiap kita diciptakan Tuhan dengan satu tujuan. Saya minta maaf, ini waktu kayaknya sudah lewat. Masih aman ya? Masih aman. Sedikit lagi habis. Jadi kenapa kita mesti kalibrasi? Kalibrasi itu sebuah proses. Kalibrasi bukan sebuah peristiwa sekali jadi. Tapi sebuah proses yang terus menerus. Itu sebabnya renungkan firman Tuhan siang dan malam.
Makanya kenapa doa Bapa kami, ampunilah kami. Betul tidak? Kenapa mesti seperti itu? Supaya kita mengkalibrasi hati kita. Hari ini saya lebih baik gak dari yang kemarin? Saya lebih baik gak seperti yang Tuhan mau? Ataukah saya semakin menjauh? Ataukah hari ini saya bukan cari kehendak Tuhan, tapi saya cari kehendak saya terus? Apa yang kita doakan hari-hari ini? Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu. Pernah gak kita duduk, Tuhan saya minta ampun. Saya gak tahu saya mesti ngapain Tuhan hari ini. Tapi Tuhan tuntun saya. Jadilah kehendak-Mu buat saya Tuhan. Apa yang Tuhan mau tuntun? Kalau Tuhan tempatkan saya di tempat ini, dalam usaha ini, dalam pekerjaan ini, dalam gereja ini. Apa yang Tuhan mau? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu bagian dalam proses kalibrasi kita. Charles Spurgeon berkata, setiap hari, next slide. Setiap hari seorang Kristen perlu kembali kepada salib. Karena di sanalah hidup dikalibrasi kembali kepada Kristus. Kalau saudara lagi jauh hari ini daripada Tuhan, ingat salib. Salib itu yang merubah semua. Dia mengkalibrasi yang manusia yang tadinya gambarnya rusak. Karena salib Kristus. Karena Yesus mati dari kayu salib. Saudara dan saya punya harapan hari ini. Saudara dan saya punya kehidupan hari ini. Saudara dan saya punya masa depan hari ini. Kalau kita jauh daripada Tuhan, ingat salib Yesus. Jangan kita cuma pakai kalung salib, baju salib. Aduh, kita punya rumah, kalau di Jayapura itu rumah dari pagar salib sampai ranjang salib. Sampai peti mati pun salib ya, pasti mau nggak mau tuh. Bayangkan dari pagar pintu, wih gila rohani banget. Tapi pas masuk pintu, sumpah serapah dia kasih keluar. Kadang-kadang mereka pakai lambang tapi mereka nggak ngerti maknanya. Kalau kita nggak pakai lambang, yang penting salib itu ada dalam hati kita dan tahu bahwa salib itu tugasnya sudah selesai. Dia sudah bangkit dan dia akan datang jadi raja untuk memerintah. Itulah harapan buat kita. Saudara sadar nggak bahwa harapan itu penting buat kehidupan manusia? Tanpa harapan manusia mati. Setuju nggak? Saudara bisa nggak punya segala ya, tapi kalau saudara nggak punya harapan, mungkin 1 menit saja, saudara rasanya mau mati. Tapi saya bersyukur kita punya Tuhan yang bukan asal ngomong, tapi Tuhan yang memberikan harapan. Dialah harapannya. Karena apa harapan kita? Ada masa depan, ada raja yang akan memerintah. Itu harapan kita. Makanya iman, firman Tuhan bilang apa? Iman adalah dasar dari apa? Yes. Kalau nggak ada harapan, nggak ada iman. Iman adalah dasar, foundation, dasar. Kita bisa beriman karena kita punya harapan. Dan harapan itu datang pada Yesus itu sendiri. Dan kita harus belajar sebagai orang percaya. Kita mengkalibrasi kehidupan kita. Kita bukan hidup tentang kita hari ini. Tapi tentang Yesus yang berkuasa. Karena pada akhirnya kerinduannya kita, next slide. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Saya kasih bold di kalimat itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Maukah kita disebut sebagai hamba yang baik dan setia? Karena pada akhirnya Tuhan akan mempertanyakan kita, apa yang kita lakukan. Apakah kita benar-benar memerintah? Apakah kita benar-benar mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita? Apakah kita menjadi warga kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini? Apakah kita meninggikan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Semua dari keputusan kita. Kalau saudara dengar kebenaran firman Tuhan ini, saya balik lagi buat saat mengetuk hati saudara. Kalau hari ini engkau jauh, mari kalibrasi kehidupanmu kembali kepada Tuhan. Mari responi kebenaran firman Tuhan ini menjadi landasan buat kehidupan. Supaya ketika saudara pergi kemanapun saudara berada, saudara memuliakan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dalam kehidupan. Sehingga orang percaya, orang bukan bilang, hey Pak Togap, no. Saya lihat orang ini orang benar, orang hidup takut akan Tuhan. Saya mau menyembah Tuhan yang hidup. Mari, responi kebenaran ini. Kita bisa berubah kalau kita merespon. Saudara gak bisa berubah, ayo berubah. Bagus tadi Bapak Pendeta suruh berubah. Tapi kalau saudara gak keluar dari pintu ini, gak berubah.
Ingat tadi, meleset sedikit, ujungnya kekal. Ya kan? Sama kalau saudara nggak berubah hari ini, saudara akan sulit berubah nanti. Saya punya banyak kesaksian tapi waktu saya terbatas. Next time saya bisa cerita banyak. Karena apa yang saya ngomongin bukan cuma asal ngomong. Apa yang saya bicarain, saya juga belajar untuk hidup, mengkalibrasi kehidupan saya. Saya belajar untuk bisa bagaimana hidup sebagai seorang suami. Saya belajar untuk hidup sebagai seorang bapak. Saya belajar hidup sebagai seorang pemimpin. Saya belajar semuanya. Karena hidup kita menentukan bagaimana kita berjalan, saya orang bisa lihat dia benar atau bukan. Kita nggak perlu pakai baju salib Yesus, I love you Yesus, nggak perlu. Kalau kita punya hati yang penuh dengan kasih, orang bisa tahu bahwa kita mengasihi Tuhan. Kata karisma atau karunia, karisma itu kan karismata kan, salah satu kan. Saudara bisa punya karisma kalau ada Yesus dalam hati saudara, dalam hidup saudara, terpancar keluar. Saudara baca Alkitab, orang tokoh-tokoh Alkitab, dari baca mereka tentang mereka punya karisma. Karena kenapa? Karena mereka punya Tuhan, karena mereka punya raja memerintah dalam hati mereka. Mereka punya kerajaan Allah dalam hati mereka. Dan hari ini saya izin ketuk lagi, biarkan raja itu memerintah dalam kehidupan. We are kingdom generation, saved by grace from condemnation.